Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas virtual psikologi kepribadian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori kepribadian berdasarkan temperamen. Saya akan sedikit flashback ke awal di mana saya menjelaskan bahwa teori kepribadian dengan pendekatan tipologi adalah upaya menggolong-golongkan individu tertentu dengan dicari kesamaan-kesamaannya berdasarkan 3 hal tipologi itu. Tipologi yang sudah pernah kita bahas adalah tipologi konstitusi. Makna konstitusi itu adalah bentuk tubuh, dan saat ini kita tiba pada penjelasan atau pada materi mengenai tipologi temperamen. Jadi jenis-jenis kepribadian yang digolong-golongkan berdasarkan tipe-tipe temperamen. Temperamen itu artinya keadaan emosional manusia, ya. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat slide berikutnya, ya. Ada apa saja di komponen temperamen ini? Terdiri atas 3 komponen. Komponen yang pertama adalah tipe Viscerotonis, ya. Sederhananya, Viscerotonis ini adalah orang yang rileks, ya, suka hiburan, suka makan-makan, ya, besar kebutuhan akan resonansi orang lain. Makna resonansi orang lain adalah senang bertemu dengan teman-temannya, kebutuhannya untuk bertemu bergaul itu sangatlah tinggi. Tidurnya cenderung nyenyak. Bila menghadapi kesukaran, dia sering kali membutuhkan temannya atau orang lain. Yang pertama ditipologikan berdasarkan Viscerotonis, di mana Viscerotonis itu adalah sikap yang rileks, ya, suka akan hiburan, kamar makan, butuh teman, ya, itu Viscerotonis. Yang kedua, Somatotonis atau sikapnya ini cenderung gagah, perkasa, energik, kebutuhan bergerak besar, suka terus terang, suaranya lantang, nampaknya lebih dewasa dari yang sebenarnya. Bila menghadapi kesukaran, dia butuh melakukan gerakan-gerakan, ya. Jadi dia lebih cenderung aktif psikomotoriknya gitu. Somatotonis, ya. Temperamen yang pertama Viscerotonis, ya, ingat. Yang kedua Somatotonis, ya, tipologinya. Yang ketiga adalah tipe Celebrotonis. Tipe-tipe orang yang bertipe Celebrotonis adalah sikapnya itu kurang ragu-ragu, reaksinya cepat, kurang berani bergaul dengan orang banyak, kurang berani berbicara di depan orang banyak. Lalu juga kebiasaan-kebiasaannya hidup tidak teratur, suaranya tidak bebas, cenderung khawatir, ya, ragu-ragu gitu. Cenderung tidurnya kurang nyenyak dan nampak lebih muda dari yang sebenarnya, ya. Dan kalau menghadapi kesukaran butuh untuk menenangkan diri sendiri, mengasingkan diri. Ini tipe Celebrotonis, ya. Tipologi temperamen, ya, maksudnya adalah tipologi sifat-sifat temperamen, sifat-sifat dasar tertentu dari kelakuan. Jadi orang tuh memiliki sifat dasar kelakuan tertentu gitu, ya. Misalkan kamu ketika mengingat si A, kamu langsung ingat, oh iya, orangnya yang periang itu, yang pendiam itu sifat dasar orang tertentu itu, ya. Prinsip-prinsip elemen yang dapat ditemui dalam semua perbuatan, ya, dalam semua rangkap perbuatan seorang itu kita bisa menarik satu sifat dasar mengenai dia. Misalkan dia adalah tipe seorang yang periang, ya, tipe yang pemalu, atau tipe yang sangat membutuhkan teman dan sebagainya, ya.
Nah, ini kita akan sekilas membahas beberapa tokoh yang memiliki temperamen. Kita tipologikan berdasarkan tipologi temperamen. Ada Plato, ada Koyrad, ada Hemans ya. Tipologi Plato membedakan adanya 3 bagian jiwa, yaitu pikiran atau logos dia menyebutnya, berkedudukan di kepala. Pikiran itu adalah sumber kebijaksanaan ya. Lalu ada tumos atau kemauan yang berkedudukan di dada atau kemauan sumber keberanian. Dan ada epitumid atau hasrat yang berkedudukan di perut, sumber kekuatan dalam tubuh bagian hawa nafsu. Nah, Plato melakukan pembagian tipologi juga berdasarkan temperamen ya. Dia bagi menjadi 3, pikiran, kemauan, dan hasrat. Oke. Ada tipologi Koyrad. Koyrad itu menyusun tipologi atas dasar dominasi daya-daya jiwa atau kemampuan jiwa, baik secara kognitif, ilmu pengetahuan atau pikiran ya, intelijensi kognitif itu, afektif yaitu emosionalnya dia, dan juga konatif atau gerakan dia, psikomotor dia, kinetik dia itu konatif maknanya. Salah satu daya yang dominan dia tipe mediatif atau tipe intelektual, di mana daya kognitif dominan. Di antara kognitif, afektif, dan konatif itu, kata si Koyrad, ada salah satu daya yang dominan ya. Kalau dia tipe mediatif atau tipe intelektual, berarti dia memiliki daya dominan di bidang kognitif. Kalau dia tipe emosional, emosinya peka melihat keadaan seseorang, mau penyayang, dia berarti yang efektifnya adalah dominan, emosionalnya yang dominan. Kalau dia aktif bergerak, olahraganya bagus, maka yang paling aktif itu, yang dominan itu adalah konatif. Lalu ada 2 daya dominan, di mana kedua daya dari 3 itu sama-sama dominan dan bagus ya.